Pernah nggak sih kamu ke kafe, terus lihatin orang letakin iPhone-nya di meja dengan logonya yang kelihatan? Terus apa sih yang pertama kamu pikirin? iPhone, pasti mahal, pasti anak sultan, atau minimal pengen kelihatan sultan. Tapi pertanyaannya, kenapa iPhone bisa dianggap simbol kemapanan? Kenapa bukan Samsung? Kenapa bukan HP gaming yang harganya juga bisa lebih mahal dari iPhone? Hari ini kita akan bahas logika dibalik fenomena iPhone dianggap sebagai standar sukses dalam hidup di segmen Buat Santai. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. iPhone bukan sekedar HP. Dari awal diluncurkan tahun 2007, dia punya DNA eksklusif. Steve Jobs nggak cuma jual teknologi, dia jual lifestyle. Dulu, iPhone tampil dengan layar full screen, desain minimalis, dan sistem tertutup. Semua orang bilang, ini HP mahal, ini beda, dan ini keren. Dan sejak saat itu, iPhone identik dengan elitisme. Bahkan sampai sekarang, Apple sengaja nggak jual murah. Lo tahu kan Apple pernah bikin iPhone SE, tapi tetap saja murah versi Apple tetap lebih mahal dari flagship Android biasa. Kenapa? Karena kalau murah, auranya bisa hilang. Kata kuncinya itu eksklusivitas. Menurut data dari StatCorner Global Stat tahun 2024, pengguna iPhone secara global hanya sekitar 28% dari total pengguna smartphone. Sedangkan Android, dominasi mereka lebih dari 70%. Tapi menariknya, di negara-negara kaya seperti Amerika, Jepang, Inggris, mayoritas penggunaannya masih pakai iPhone. Contoh, di Amerika Serikat, market share iPhone mencapai lebih dari 55%. Di Jepang, bahkan lebih dari 69%. Di Indonesia sendiri, hanya sekitar 15% yang pakai iPhone. Artinya, iPhone itu memang barang langka di negara berkembang. Dan barang langka itu identik dengan berharga dan menjadi status dari simbol kemapanan. Kalau kamu bisa beli iPhone di Indonesia, seringkali dianggap sebagai prestasi ekonomi. Kalau kamu buka TikTok, terus ketik di keywordnya iPhone 16 Pro Max, berapa banyak video unboxing yang ditambah dengan caption akhirnya kesampaian atau self reward kerja keras. Banyak banget orang yang ngelakuin ini bukan karena butuh fitur, tapi karena butuh validasi. Kalau kamu pegang iPhone, kamu dianggap mapan. Orang akan lebih percaya kamu kerja keras, sukses, punya standar hidup yang tinggi. Bahkan, di dunia kerja, ada stigma tersirat. Kalau konten kreator, harus iPhone biar kualitasnya bagus. Kalau pebisnis, iPhone harus ada biar kelihatan profesional. Untuk anak muda, iPhone itu tujuan. Apakah itu selalu benar? Ya nggak juga. Tapi branding Apple tuh kuat banget. Mereka bukan jual teknologi, mereka jual gengsi. Tapi realita tak seindah di sosial media. Banyak orang rela utang atau nyicil iPhone, padahal gajinya masih UMR. Bukan salah beli, tapi niatnya apa dulu? Kalau memang karena kebutuhan kerja, fine. Tapi kalau cuma biar dilihat punya iPhone, ya itu tanda bahaya. iPhone jadi semacam alat pembuktian diri, bukan alat produktivitas. Dan ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena akhirnya kita jadi ngerasa gagal cuma karena pakai HP Android. Padahal HP itu alat. Yang penting adalah bagaimana cara kita pakai, bukan dari mereknya. Kita nggak anti iPhone, tapi kita juga nggak mau ditipu branding. Kita harus mulai mikir, iPhone itu keren, tapi bukan tolak ukur hidup. Kalau kamu pakai iPhone buat kerja, buat produktivitas, buat konten, itu bagus. Tapi kalau cuma biar dapat pengakuan, ya mending bangun value kamu dari hal lain.
Banyak orang sukses gak punya iPhone, tapi banyak orang biasa yang justru bela-belain untuk punya iPhone. Karena pada akhirnya, yang bikin kamu mapan itu bukan HP-mu, tapi cara kamu mikir, bekerja, dan membangun hidup. Jadi, buat kamu yang sekarang pakai iPhone, itu keren. Kamu yang pakai Android, itu juga keren. Karena yang penting, bukan apa yang kamu pegang, tapi apa yang kamu lakukan untuk itu. Sekian untuk video ini. Jangan biarkan branding menentukan harga diri kamu. Yang mahal itu bukan iPhone-nya, tapi kamu. Kalau kamu setuju, like video ini. Jangan lupa share dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Kronika. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you